Artinya Pak Ari nggak pernah belajar sama orang. Ini alatnya juga sudah 3 tahun yang 4 tahun yang lalu beli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, bagus. Perkenalkan nama saya Aurel Saudara, saya sebagai MC. Ingin Membacakan susunan acara. membacakan susunan acara. Di acara Pentatoni. Yeay, pentatoni. Jadi Pak Ari jadi MC. Gak apa-apa deh. Saya nggak tahu. Biar TikTok Ya, aja. ini biar cepet aja, mari kita buka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan Sekarang kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangun. Indonesia tanah air tanah di sana aku berdiri dan berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Sambutan dari guru sejarah. Iya. Kepada Pak Arif dipersilakan. Ini double jobnya ya. Ya dalang, ya sutradara, ya peralatan, ya teknisi ya, yang bikin video, editor video, yang nonton video juga. Iya, Pak Arif yang edit, Pak Arif yang nonton. Yang lain nggak ada yang nonton. Amin. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kelihatan slim Arif ya. Sudah kelihatan kurus. Baik, hari ini adalah hari yang pertama untuk bisa dibilang podcast. Seminar kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Ya, apapun itu namanya adalah untuk kalian latihan. Latihan berbicara. Sejarah ukurannya latihan. Kalau yang banyak nanya aktif di kelas bagus. Buat pertanyaan bagus. Makanya besok ada penanya wajib 2 orang. Yang komentator 2 orang. Kenapa tadi dihadap ke sini itu? Komentator 2, penanya wajib 2. Yang lain nanti bikin kesan dan pesan. Apa yang kamu dapatkan dari materinya loh ya, bukan yang pribadi. Tokoh utamanya apa yang kamu catat dari apa yang disampaikan oleh teman-teman yang ada di depan. Ya. Jadi nanti ada 4 orang yang pesan dan kesan, atau minimal 2 lah, 2 orang. Ya, yang belakang nanti ya. Siapa namanya? Ketua sama kamu sebelahnya. Dimintai apa pendapat kamu tentang yang paling kamu ingat, yang kamu rasakan, pesan dan kesannya itu apa? Oh iya tadi bagus Pak, untuk latihan kita, tokohnya, sejarahnya itu banyak pelajaran yang berguna bagi anak-anak muda. Ya, bisa ya? Baik, saya kira ini pengantar dulu untuk Pak Arif. Semuanya harus aktif, semuanya harus punya
gairah ya, motivasi untuk belajar. Pentatonik kemarin kepanjangannya apa? Peningkatan pengetahuan sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Ulang ya, apa? Tokoh-tokoh sejarah. Salah ya. Peningkatan pengetahuan sejarah lewat tokoh-tokoh unik. Tokoh unik itu ya. Salah satu sifat sejarah itu kan unik. Ya. Salah satu sifat sejarah itu adalah unik. Ya. Unik itu artinya en malik itu artinya hanya terjadi sekali. Saya berdiri di sini ya cuma sekali seumur hidup, gak mungkin dengan posisi yang sama, dengan gerakan yang sama. Kalau ibarat robotnya gitu ya, gak mungkin gerakan yang sama itu gak mungkin terulang. Itu namanya unik. Soekarno memimpin Indonesia ya cuma sekali di zaman dia. Gak mungkin Soekarno akan memimpin kembali. Itu namanya sejarah. Tokoh sejarah kan memberikan inspirasi. Inspirasi itu sama dengan ilham, ide, gagasan, dan lain sebagainya. Halo, siap? Siap. Sebenarnya Pak Arif nanti berharap kelompok yang maju itu nyiapkan 20 soal pakai kuisis, tapi itu besok lah. Sekarang nggak cukup. Ya, besok kelompok 2 siapkan 10 soal pakai kuisis, tampilkan pakai itu boleh, pakai internet, pakai Zoom, ya. Zoom apa sih? Pakai internet tampilkan di situ. Ya, bisa 10 soal atau sekitar 10 sampai 20 soal. Mengetes pengetahuan mengenai tokoh-tokoh yang sudah disampaikan. Sekali lagi Pak Arif, kita dengan pentatonik itu belajar sejarah lewat matanya, kacamata, lewat penglihatan tokoh pada masa itu. Coba sebutkan satu. Tokohmu siapa? Raden Kartini. Kamu? Kita sudah di rumah kamu? Buya, kamu? Soekarno. Ya, dari mereka kita melihat situasi pada waktu itu. Pasca kemerdekaan dari tahun 45 sampai dengan tahun 50 sampai dengan tahun 59. Demokrasinya dinamakan dengan demokrasi demokrasi parlementer menggunakan sistem ideologi dinamakan dengan ideologi liberal. Liberal itu artinya bebas. Tahun 45 sampai 59 sekitar itu. Kalau 59 memang ada pembagian, tapi ada juga sampai 50 sampai 59 namanya demokrasi liberal. Liberal itu bebas. Ada banyak pergantian kabinet. Tidak berbanyak kalam karena waktu yang terbatas. Saya serahkan kepada acara selanjutnya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Budiman. Acara yang kelima adalah obrolan bersama bintang tamu. Yeay, mana suaranya? Yeay. Perkenalan dulu ya sekarang. Dari sini. Perkenalan sama ini ya, sama presentasinya apa? Temanya apa? Enggak, temanya doang. Tokohnya aja, tokohnya siapa? Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Ibnu Dafa Amrullah. Materinya Soekarno. Tokohnya ya, tokohnya Soekarno. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Tibahi dengan materi Buya Hamdan. Nama saya Bunga Fatihania. Saya membahas tentang tokoh Jenderal Sudirman. Nama saya Lutfi Syabania. Saya membahas tentang tokoh R.A. Kartini. Iya. Gimana? Mau dibaca langsung profilnya, tapi sebentar dibaca saja waktunya. 2 menit bisa nggak? Langsung Ke intinya, yang paling menarik dari tokoh itu apa? Iya. Ini narasumber itu hadir. Sini Pak Hadar duduk. Pak Hadar nanti sebagai komentator ya, syuting Pak Hadar. Selamat datang pada tim penilai sejarah pentatonik pembelajaran sejarah MAN 21 Jakarta. Nanti Pak Hadar bisa komentar ya. Oke. Selamat datang Pak Hadar, terima kasih sudah hadir.
minumnya disiapin. Iya. Dari kamu. Lutfi ya. Siapa Lutfi ya? Baik, di sini Itu ada. Itu kamu lihat di mana? Ya udah. Oke. Oke, sekarang saya akan membahas tentang era Kartini, yaitu lahir Suaranya? yaitu lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Ya, 1000 ulangi. 1879. Pak mau tanya, 1800 itu abad ke berapa? Ayo. 1879 itu abad ke berapa? Abad ke 18. Salah. Abad ke 19. Sekarang kita di abad ke berapa? 2000 di sini kan 2001 sampai 2099 itu namanya abad ke-21. Kalau 1905 itu abad ke berapa? Abad ke-20. Ya, ini era Kartini, tahunnya lahirnya di situ. Tapi aktif sekitar 1900 sesudahnya. Lanjut. Lalu beliau juga menuliskan buku yang berjudul dari kegelapan menuju cahaya pada tahun Gimana bukunya apa? dari kegelapan menuju cahaya pada tahun Emang judulnya itu benar ya? Habis gelap terbitlah terang. Oh iya, habis gelap terbitlah terang itu pada Kamu ganti-ganti judul buku orang. Satu apa? Oh, bukunya ada dua. Bacain. Yang Jadi yang pertama. pertama itu ada dari kegelapan menuju cahaya itu pada tahun 1911 dan habis gelap terbitlah terang pada tahun 1922. Lalu beliau juga memiliki pemikiran yaitu emansipasi pada masa beliau masih kanak-kanak ketika kata emansipasi belum ada bunyinya, belum ada artinya bagi telinga beliau, serta karangan dan kitab tentang pasal itu masih jauh dari jangkauan beliau. Telah hidup dalam hati beliau bahwa suatu keinginan akan bebas, merdeka, dan berdiri sendiri. Lalu ada perempuan sebagai pendidik. Oke, gini intinya pokoknya adalah kalau bicara Raden Ajeng Kartini itu adalah emansipasi ya, nanti bisa dielaborasi. Dan pertanyaan berikutnya nanti Nancy berkaitan dengan mungkin inspirasi yang diambil dari tokoh itu apa nanti pertanyaan berikutnya. Sekarang mereka presentasi semenit 2 menit lah ya. Ya lanjut aja. Ya intinya tentang emansipasi wanita ya. Tadi lahir tahun berapa? 1879. Next. Ya. Oke. Meskipun Pak Arif lagi bertanya-tanya nih, kok Raden Ajeng Kartini masuk di sini gitu loh. Ya. Ayo, terus. Lanjut. Kamu dulu nomor 2. Di sini saya akan mempresentasikan tokoh Jenderal Sudirman. Raden Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada 24 Januari 1916. Sudirman menempuh pendidikan di HIK Holland HIK. Oke, terus. di Solo, sebuah sekolah guru. Sudirman bergabung dengan PETA Pembela Tanah Air selama pendudukan Jepang, dan setelah kemerdekaan Indonesia ia menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Lalu di sini ada fakta tentang Jenderal Sudirman atau jatuh bangunnya Jenderal Sudirman. Jadi Jenderal Sudirman ini menderita tuberkulosis yang parah. Tapi hal tersebut tidak menghalanginya untuk tetap memimpin dan memberikan arahan kepada pasukan. Meski banyak menghadapi rintangan, termasuk kondisi kesehatan yang buruk dan tekanan perang, Sudirman berhasil memimpin dengan integritas dan keberanian, meninggalkan warisan sebagai simbol perjuangan dan ketahanan bangsa. Terus di sini ada quotes dari Bapak Jenderal Sudirman, yaitu
itu, robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih. Akan tetap hidup, tetap menuntut bela siapapun lawan yang akan aku hadapi. Wih, ya. Mantap ya. Masih ingat apa tadi? Robek-robeklah badan. Tapi badanku dilindungi oleh merah putih. Jiwanya akan tetap hidup ya. Terus cukup. Lanjut oke. Singkat-singkat aja ya. Di sini saya akan menjelaskan dari materi saya yaitu Buya Hamka. Hamka merupakan akronim dari kata Haji Abdul Malik Rahimahullah. Beliau merupakan sosok politikus dari Partai Masyumi dan merupakan ketua MUI pertama. Beliau mendapatkan gelar doktor kehormatan dari Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Kebangsaan Malaysia. Yaitu bangunnya beliau ketika masa-masa sebelum pemberontakan PKI pada tahun 1960. Beliau ditangkap oleh rezim Soekarno karena beliau sangat berpengaruh pada Partai Masyumi yang sangat bertentangan dengan PKI. Dan di sini ada quotes beliau. Coba diulangi alasan Buya Hamka ditangkap itu kenapa? Alasan Buya Hamka ditangkap rezim Soekarno karena dia merupakan orang sangat berpengaruh pada Partai Masyumi dan sangat bertentangan dengan PKI. Buya Hamka tahu ya. Sekarang ada orang Indonesia yang dia orang kaya, belakangnya namanya Hamka. Siapa yang tahu? Yusuf Hamka. Apa hubungan dia sama Yusuf Hamka? Tahu nggak? Yusuf Hamka Tahu dia. Ya. Yusuf Hamka merupakan anak angkat dari Buya Hamka. Anak angkat. Buya Hamka kan identiknya sama Muhammadiyah ya. Tapi sekarang masuk ke NU. Dia salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama. Termasuk Erick Thohir juga. Sekarang kan orang rapatnya ke NU semua. Siapa yang sedang sangat dekat sama pemerintah ya dekat. Jadi kalau Yusuf Hamka itu dulu anak angkatnya. Yusuf Hamka orang kaya. Orang kaya. Berapa tol yang udah dia buat? Termasuk tol Cisumdawu, Cirebon, Sumedang, Dawuhan. Itu jadi kota besar itu. Maksudnya jadi kota yang tadinya kampung jadi kota. Ada 4 kalau nggak salah. Mendadak jadi kota kecil. Ya, siap. Lanjut. Perjuangan beliau pada bangsa ini yaitu dengan menjadi wartawan dan pengajar. Beliau mengajar di Muhammadiyah Padang kala itu dan menjadi ketua Muhammadiyah di Padang. Quotes dia adalah iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Ulangi. Bagus kata-katanya. Ulangi. Iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tangan bayi. Lentera di tangan bayi. bayi. Terus Ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. lentera di tangan pencuri. Ya. Pikirkan itu ya. Pak Ari juga lagi mikir sebenarnya. Ya. Bagus pokoknya lah ya. Ada kata-kata yang sama persis dengan itu adalah kata-kata dari Albert Einstein, ya kan? Ilmu tanpa agama lumpuh, agama tanpa ilmu buta, kayak gitu loh kurang lebih. Ya hampir sama kan? Nah, itu menarik saya kira. Lanjut terakhir, kita kurang berapa menit lagi? No. Materi saya itu Soekarno-Hatta, tanggal lahirnya itu 6 Juni 1901 di Paneleh, Surabaya. Bung Karno adalah seorang politikus yang berperan penting dalam revolusi nasional Indonesia. Dia bersama Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dia orang pertama yang mencetuskan konsep mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan dia sendiri yang menamainya. Soekarno mulai aktif di dunia politik sejak tinggal di Surabaya. Pemikirannya dipengaruhi HOS Cokroaminoto dan teman seperjuangannya seperti Alimin, Muso, dan Darsono, Haji Abu, Salim, dan Abdul Muiz.
Soekarno muda juga sudah aktif di organisasi Rodarmo dan menulis tulisan di harian Utusan Hindia. Pada masa pendidikan di THS dengan didirikannya AGMN pada masa pendidikan pada studi klub pada tahun 1926 yang nantinya menjadi cikal bakal PNI. Pada 1929 karena aktivitas politik Soekarno ditangkap dan diasingkan ke ND Flores karena dianggap terlibat dalam gerakan nasionalis yang dianggap merusak ketertiban kolonial. Selama masa pengasingan, Soekarno banyak menulis esai dan pidato yang menginspirasi gerakan kemerdekaan Indonesia. Oke, itu aja ya. Oh, itu udah luar biasa. Nancy. Nah, tadi kan udah sebutin. Sebentar, mereka aja sebenarnya nyambung jadi Sebenarnya kalian nangkep gak sih apa yang disampaikan sama orang-orang? Gimana kalau kita tes salah satu? Iya, coba dites. Iya. Boleh nggak? Apa yang kamu tangkap gitu? Satu aja, satu orang coba. Siapa yang berani maju Siapa depan? ya? Saya. Satu aja, salah satu aja. Siapa ya? Kalau enggak kita pilih. Kita pilih atau gimana? Apa? Kita Ada rekomendasi gak dari ini? Kata gini suruh akbar. Baru sini baru. Pasti ada yang nyangkut satu enggak? Paling enggak kata-kata yang tadi Pak Arif itu loh. Ini sini, Pak. Sini. Besok acak ya nanti ya. Harus ada yang nempel ya. Coba Bar, apa yang kamu yang nempel di kamu dari 4 orang yang udah ngomong? Minimal yang terakhir kamu masa nggak ingat sih? Ayo. Di sini nggak apa-apa. Kan tadi udah denger biodata tokoh dari orang-orang depan ini kan. Kira-kira apa yang bisa diambil dari hal positif yang diingat? Ini deh Pak yang tadi apa ya? Yang dia punya anak angkat siapa tadi? Yusuf Hamka ya. Terus dari apa kata-kata itu baru tahu Pak. Oh iya, baru tahu Pak. Salah aja tadi. Kepanjangan Hamka Pak. Iya. Selanjutnya yang sebetulnya kalau dalam istilah pentatonik ya, pentatonik itu tokoh, cerita tentang tokoh, tapi dibandingkan dengan diri kamu sendiri gitu. Kalau misalnya Buya Hamka itu karyanya banyak banget, karyanya itu apa gitu. Sekarang bicara misalnya Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini karyanya banyak. Di situ ada 2. Satu adalah enggak yang buku. Dari kegelapan menuju cahaya. Yang kedua, habis gelap terbitlah terang. Nih, perhatikan. Halo. Perhatikan dulu. Kita tanya ke mereka gitu. Jadi ada refleksinya. Itulah sebabnya kenapa kemarin Pak Arif harus ada 2 halaman, harus ada refleksi. Apa yang karya yang kamu sudah buat selama ini? Kalau Kartini kan karyanya udah kayak gitu. Kamu karyanya apa? Belum ada. Gak apa-apa ya, orang gak punya karya. Ya boleh, emang harus berkarya ya. Tapi sekecil apapun itu kan karya. Loh, perhatikan. Masa kan kita gak punya karya? Misalnya kamu bikin seneng sama orang tua itu juga karya ya. Apa? Coba. Contoh ya. Terus yang kedua, kamu siapa namanya tadi? Bunga. Coba Bunga. Bunga tokohnya tadi adalah Jenderal sekarang Sudirman banyak karyanya kan, kerjanya itu luar biasa. Apa kira-kira kerja kamu yang sudah luar biasa untuk membuat satu atau untuk keluarga? Apa? Buat orang tua, KSM. Apa coba? Dia ikut KSM ya? Ini coba jelasin. Alhamdulillah. Saya sudah memberikan karya prestasi coba prestasinya apa? Coba bacain prestasinya apa aja kamu? KSM yang kapan kemarin kamu banyak dong.
Dua. Ya, dua luar biasa. Coba sebutkan satu. Lalu perhatikan dulu. Habis ini berilah ya. Ya. Juara 2 KSM biologi tingkat kota. Kota. Udah. Kota berarti Jakarta Utara ya. Iya. Terus apa lagi? Udah itu dong. Yang kedua kan tadi dua. Iya, yang kedua Yang sama dulu. juga. Yang kemarin juga tingkat kota, yang ini juga tingkat kota. Tingkat kota juara ke yang dulu. Yang kemarin juara 2, yang ini juga juara 2. Juara dua. Kamu konsisten banget sih jadi orang. Kalau prestasi harus berubah loh. Aduh, banjir. Dan sih tanya apa lagi? Ya pokoknya itu ya. Di situ kan pasti ada karya tokohnya. Tokoh Buya Hamka itu luar biasa. Nih, coba siapa yang bisa menyebutkan karya dari Buya Hamka? Novelnya satu aja. Sebutkan sini. Nama kamu siapa? Sini. Sini. Apa karya kamera? Sini. Iya. Karya Buya Hamka satu novel yang Tenggelamnya kapal Van der Wijk. oke. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Tenggelam. Tuh kan gak tahu kan? Apalagi nonton filmnya pasti belum. Ada novel, ada film. Tenggelamnya. Ntar kasih hadiah ya tulis ya. Hadiahnya nilai dulu ya, nilainya bagus lah ya. Satu lagi karyanya apa? Sini maju ke depan. Sini maju ke depan biar masuk kamera. Ya. Kamu namanya siapa sebutkan dan apa karya yang kedua? Nama saya Naki Lali. Di bawah lindungan Ka'bah. Di bawah lindungan Ka'bah. Emang benar? Satu lagi pertanyaan Tarif. Ada karya Soekarno. Siapa yang cepet ya? Menggunakan kata di bawah juga. Siapa yang bisa? Judulnya depannya di bawah. Di bawah bla 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 apa ya? Siapa yang bisa? Kalau Buya Hamka kan di bawah bendera revolusi. Catat. Ya. Tahu telat, ya. Tadi Pak Arif belum sampai kemana? Terakhir. Kamu udah tadi, Hamka udah. Kamu inspirasinya dan karyamu apa? Karyamu sekarang, prestasimu apa sih? Pak Arif kepo banget ya. Gak apa ya. Bicara prestasi. Kamu di kelas ranking 10 besar kan? 15 besar. Gak tahu ya. Tapi kamu prestasi, ketua kelas prestasi. Ketua kelas siapa? Bah, kamu pengurus bukan? Pengurus ya. Pengurus itu udah bagus. Ya. Apa lagi kira-kira? Pemain bola? Prestasi saya di non akademik. Apa? Saya pernah ikut lomba basket tingkat nasional. Oh, basket di mana? SMP? Di SMA kemarin. Sebelum kita kesini. Oh, kamu dari SMA mana sih? Makanya kok wajahnya kayak baru-baru gitu. Dari pondok. Dari? Pondok. Pondok mana? Umul Kuro. Umul Kuro di mana sih? Ya pokoknya di sana lah ya. Iya. Ya, tapi prestasi udah ada ya. Jangan gak pede, harus pede sebutkan prestasinya. Ya. Sekecil apapun itu prestasi tetap ada. Ya. Apalagi? Kemarin lomba balap karung menang nggak? Kalah. Menang sebutin aja besok. Pak, kemarin saya menang Pak. Tarik tambang sih. Sini menang nggak tarik tambang? Enggak ya. Ya udah. Cukup apa lagi? Basketnya tingkat apa? Tingkat nasional. Pak Anar, nasional basket. Tingkat nasional basket menang dia. Iya, catat ya. Ini basketnya belum berbicara ya. Terakhir, no. Ini kayaknya segudang prestasi kayaknya ada nih. Prestasi kamu apa? Nggak ada, Pak. Kamu seenggaknya daftar lomba itu udah prestasi gitu loh. Ingin lomba apa? Saya prestasi ingin lomba itu udah bagus. Apa coba? Diam. Pernah menang lomba voli air, Rasmit. Juara 1.
Boleh air. Boleh air gimana? Kemarin. Wih, tepuk tangan dong. Ya, intinya adalah sekecil apapun yang kita usahakan, yang kita kerahkan ya, energi pikiran itu sudah masuk dalam kategori prestasi. Baik, kita akan dengarkan motivasi dari Pak Anhar tentang pembelajaran sejarah dan pentingnya sejarah. Terima kasih. Silakan. Mengevaluasi, silakan Pak Anhar. Hadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menarik model belajar Pak Arif ketika masa lalu menginspirasi masa kini. STK History, Musik, and Philosophy. Sebenarnya belajar sejarah bukan lagi belajar kapan, gimana. Itu kan sesuatu yang sudah bisa diambil dari dunia sosial ya, dunia maya. Jadi belajar sejarah bukan hanya nanya kapan, gimana. Nanti ada pertanyaan, Gajah Mada lahir tanggal berapa? Nah, itu kan udah gak penting, cuman gak terlalu penting. Tapi yang penting kalau kita belajar sejarah itu adalah sejarah buat masa depan apa gitu loh. Apa yang menginspirasi sejarah. Misalnya ketika Raden Ajeng Kartini menciptakan buku itu akan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat saat itu. Misalnya habis gelap terbitlah terang. Itu maksudnya apa gitu. Jadi kemudian kita terapkan di era sekarang tuh ada nggak sih manfaatnya buku itu gitu loh. Nah terus kita kaji lebih mendalam sehingga bisa menginspirasi kita gitu loh. Ya habis gelap terbitlah terang gitu loh. Kan jadi banyak pertanyaan buku dulu di kita pun di Raden Ajeng Kartini itu banyak perdebatan juga ya. Dia kan ada sebuah buku katanya itu buku yang mendapatkan dia hidayah gitu loh. Perlu dikaji juga tuh sejarah-sejarah seperti itu loh gitu loh. Jadi yang bikin menarik kita adalah larikan sejarah buat inspirasi kita menuju pembangunan peradaban yang lebih baik. Itu Pak Arif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali. Tepuk tangan dong. Iya. Pak Anhar adalah guru yang selalu menginspirasi Pak Arif ya. Dan memang beliau guru inspiratif ya, inspiratif sekali. Dalam artian motivasi selalu mendukung proses apapun yang saya lakukan di dalam proses pembelajaran, itu selalu mendukung apapun, apalagi memberikan pencerahan ya. Pencerahannya tadi adalah bahwa jadikan sejarah itu sebagai inspirasi ya, sebagai ilham untuk diri kita di dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya kira gitu ya dari sehari cukup, tidak bisa banyak banget menggali, mestinya 2 jam atau 2 jam lebih lah mestinya ya. Ya cukup gak? Cukup dulu ya. Cukup dulu. Sebetulnya ingin minta closing statement tapi kayaknya waktunya tidak mencukupi. Ya. Oke, cukup untuk hari ini. Silakan ditutup atau Karena waktunya sudah tidak mencukupi, jadi kayaknya udah mau ya kita tutup aja nih acaranya. Iya, kita tutup pertemuan pada kesempatan kali ini. Iya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti 4 orang atau 2 orang, mari minta pendapatnya 2 orang nanti Akbar untuk diwawancarai sama kameramen di depan kamera maksudnya ya. Sampai jumpa, terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh perkenalkan diri dulu Kak? Ya, nama saya Akbar Faza Ferdiansa dari kelas 12 IPA 1. Oke. Kira-kira kesan-pesan dari tadi narasumber yang nyampein, kesan-pesannya gimana Kak? Bagus sih, kayak dari cerita tokoh-tokoh tersebut menginspiratif buat saya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf dari kelas 12 IPA 1. Oke. Dari acara yang tadi, kira-kira kesan-pesannya gimana? Cukup bagus untuk acara yang tadi, apalagi ini baru pertama kali podcast ada di kelas ini.
Kira-kira yang paling menginspirasi itu tokoh mana? Soekarno. Contoh inspiratifnya kayak gimana contohnya?